terkasih, dari warta keselamatan hari ini kita diajak oleh Paulus untuk menyadari, yakni Tuhan itu mempercayakan kepada kita suatu akal budi dan hati nurani. Dengan demikian kita juga diajak untuk semakin tumbuh dan berkembang menggunakan akal budi dan hati nurani yang dikaruniakan Tuhan itu. Inilah yang juga akhirnya bisa kita pahami makna pendidikan yang kita miliki ini adalah untuk mengembangkan daya pikir kita, akal budi yang telah dikaruniakan Tuhan. Paulus juga mengajak kita bahwa dengan akal budi dan hati nurani yang kita miliki ini, kita diajak untuk mengungkap dan juga mewartakan rahasia Tuhan. Apa rahasia yang dimaksudkan ini? Jelas melalui bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita diajak untuk memahami bahwa Tuhan itu sumber keadilan. Nah, di sini akhirnya yang bisa kita pahami bahwa melalui ungkapan Tuhan sumber keadilan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang adil, yang jujur. Nah, itu rahasia yang diungkapkan yang perlu kita ikuti dalam pribadi kita. Kemudian juga bisa kita pahami melalui pengalaman-pengalaman kita bahwa keadilan itu yang menjadi sumber kebahagiaan semua orang. Kita tahu banyak kejahatan terjadi di mana-mana, sumbernya adalah ketidakadilan. Sementara Tuhan sumber adil, kita diajak untuk menggali, mewartakan keadilan itu. Dengan demikian juga semakin banyak orang yang berkembang dalam kehidupan. Orang yang adil itu biasanya bijaksana. Dan orang yang bijaksana tidak pernah menghakimi orang lain. Nah, permasalahannya, apakah kita ini sungguh bijaksana? Sering kita menghakimi orang lain, sering kita juga membuli orang lain. Nah, itu yang kalau kita lakukan berarti kita belum menjadi pribadi yang adil. Pribadi yang adil adalah mampu mendengarkan sesama, mengungkapkan kebenaran dan kebaikan, menolong orang lain untuk lebih berkembang dengan baik. Jadi yang dimaksud oleh Paulus dalam bacaan yang pertama tadi, bahwa kita tidak boleh untuk mengadili orang lain. Dan justru dengan akal budi kita mencoba untuk memahami apa yang dirasakan, dialami sesama kita, dan kita akhirnya bisa juga merasakan yang mereka rasakan itu. Dengan demikian kita mempunyai kepekaan, kepedulian menolong sesama. Nah, ini yang diungkapkan oleh keuskupan kita pada tahun ini dengan kita diajak untuk semakin solider, dan juga kita juga diajak untuk semakin mampu menolong sesama kita dengan subsidiaritas yang kita miliki. Nah, yang kita sadari dengan ungkapan Paulus tadi, kita diajak jangan mengadili orang lain, karena pengadilan itu ada di tengah tangan Allah. Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah menyalahkan manusia, justru Tuhan itu dengan cintanya mengampuni semua orang yang bertobat. Nah, di sini akhirnya disadarkan pada kita bahwa kita sendiri mempunyai akal budi, hati nurani, diajak untuk memahami teman-teman sekitar kita, memahami orang tua kita, juga memahami Bapak Ibu guru kita. Nah, dengan konteks pemahaman itu akhirnya kita bisa menerima, mencintai, dan hidup bersama dengan lebih baik. Jadi yang diungkapkan Paulus dalam bacaan yang pertama tadi menjadi suatu gerakan bagi kita semua, jangan mengadili orang lain. Ya, justru pengadilan dari tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menghukum orang. Justru Tuhan mencintai dan mengampuni. Nah, sikap inilah, sikap mencintai dan mengampuni, itu yang juga perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita.
Sementara dalam Injil tadi kita bisa melihat penghakiman yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu menganggap orang yang paling suci, kelompok yang paling benar, karena selalu mentaati Taurat. Tetapi di balik itu, mereka selalu mengamati orang lain untuk menyalahkan, untuk menghakimi. Nah, dalam konteks ini bisa kita pahami, ketika mereka mendapatkan murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka dan murid-murid Yohanes, maka mereka ingin mempertanyakan kepada Yesus dan menyalahkan, mengapa para muridmu tidak berpuasa seperti murid Yohanes dan kami. Dalam konteks ini, Yesus mau menunjukkan yang penting bagi kita bukan tindakan lahiriah, bahwa kita tidak makan dan tidak minum, atau kita terpantang tidak makan ini dan tidak meminum itu. Bukan ini. Dan yang penting adalah dengan kegiatan puasa kita itu kita memperbarui hati dan pikiran kita. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Karena dengan gerakan puasa kita itu bukannya gerakan lahiriah. Yesus mau menunjukkan yang lebih penting adalah pembaharuan cara berpikir dan cara kita untuk mencintai orang lain. Maka dia berkata, selama mempelai bersama dengan mereka tidak berpuasa. Jadi selama mempelai akan diambil dari mereka akan berpuasa. Nah, di sini yang kita diungkapkan oleh Yesus adalah maksud puasa adalah menyatukan hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Nah, selama kita belum menyatukan hati dan pikiran kita dengan Tuhan, tindakan lahiriah puasa itu harus diperbaharui. Kalau kita mampu untuk bersatu dengan Tuhan, kita akan mampu mencintai orang-orang sekitar kita. Kita akan mampu untuk mengapresiasi mereka yang hidup bersama dengan kita. Dari sini akhirnya kita bisa melihat bahwa tindakan lahiriah puasa itu harus diperdalam, disertai tindakan hati kita, sehingga kita mempunyai hati seperti Tuhan, mencintai dan mengakui. Nah, untuk bisa mempunyai sikap hati seperti Tuhan, Yesus juga menegaskan perlu pembaharuan secara konkret dalam hidup kita. Tadi diungkapkan cukup jelas bahwa kain yang baru tidak akan ditambahkan pada baju yang lama. Kalau ditambahkan akan terkoyak. Kemudian juga anggur yang baru tidak disimpan pada kantong yang tua. Namun karena anggur yang baru itu perlu kantong yang baru. Nah, di sini yang mau ditegaskan kepada kita oleh Yesus bahwa hati yang baru, hati yang bersih dari egoisme, keinginan-keinginan pribadi, itu yang akan membawa kita bisa menerima rahmat baru dari Tuhan. Kemudian juga hati yang baru itu bisa membantu kita untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi yang mau dikembangkan disadarkan kepada kita semua. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita ini, sungguh karya Allah dalam pribadi kita mengajak kita untuk memperbarui hidup dan hati kita sendiri. Dan yang juga diungkapkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bagaimana kita bisa mewujudkan hati yang baru itu. Bisa kita sadari, hati yang baru adalah mampu untuk menerima nasihat-nasihat yang baru. Kita sadar orang tua kita selalu memberikan nasihat yang baik, tapi jelas nasihat-nasihat itu juga tidak sepenuhnya kita perhatikan. Bapak Ibu guru memberikan nasihat-nasihat supaya kita bisa berhasil dalam studi,
tapi kadang-kala mereka memberikan nasihat kita tidak mendengarkan. Nah, di sini perlu bagi kita menciptakan hati yang baru. Dengan demikian kita juga mampu mencintai orang-orang sekitar kita. Juga kita perlu mengembangkan daya pikir kita. Karena dengan belajar yang baik, kita bisa berpikir dengan cermat, dengan logis, lalu sistematis dalam berpikir kita, maka kita juga bisa menganalisa situasi itu dengan tepat dan baik. Nah, ini akhirnya kita pahami kalau kita mampu memperbarui hati kita, cara berpikir kita, pasti kita juga akan lebih berkembang di dalam pengetahuan kita. Tapi juga di balik itu kita diajak menjadi pribadi yang mampu mencintai semua orang. Seperti ungkapan Paulus bahwa kita diajak untuk mengungkap rahasia Allah, mencintai sesama kita, dan akhirnya kita juga bisa tumbuh berkembang dalam iman dan kasih. Kita tidak mudah mengakui orang lain, justru kita menerima mereka sebagai saudara, sahabat, dan dengan demikian akhirnya kehadiran kita membuahkan kebahagiaan untuk semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.